Kalau urusan-urusan seperti pasar ya, tempat-tempat aktivitas keseharian itu tidak ditutup, kenapa sekolah dilarang? Terus masjid kok pakai physical distancing gitu kan, orang harus berjauhan. Ya. Kayaknya ada diskriminasi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Madura Talk Jawa Pos Sadar Madura. Kali ini kita kedatangan tamu Bapak Ferdian. Beliau adalah Humas Gugus Tugas COVID-19 di Kabupaten Sumeneb. Beliau juga merangkap sebagai Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sumeneb. Selamat datang Pak Ferdian. Assalamualaikum Mas Ferry. Waalaikumsalam. Tretan Madura, kita kali ini mau berbicara tentang situasi atau kondisi di Kabupaten Sumeneb tentang perkembangan wabah atau pandemi corona. Banyak orang yang menganggap bahwa tidak perlu hati-hati, santai saja, bahkan sampai mencibir para tenaga medis dan lain sebagainya. Bahkan saya sendiri, kami dari kalangan wartawan juga tidak mendapatkan informasi yang realnya seperti apa sih. Nah, kali ini dengan adanya Pak Ferdian, kita akan mendapatkan informasi tersebut. Pak Ferdian, bisa nggak Bapak sebutkan seperti apa sih kondisi Sumeneb ini tentang pandemi COVID ini, Pak? Jadi begini, awal-awal kita pandemi COVID itu memang awalnya ya semua sama. Kita nggak percaya ada sih nggak ya wabah ini, di mana juga pada saat daerah lain sudah terpapar, Kita masih jauh. kita masih jauh. Bahkan kita nomor 2 se-Jawa Timur memasuki gerbang merah seperti itu. Nah, ketika memasuki ada yang terpapar pasien nomor 1, 2, 3, 4 waktu itu saya ingat betul, kita mulai percaya bahwa COVID itu ternyata ada di Kabupaten Sumeneb. Nah, mulai dari itulah kita mencoba semakin memacu masyarakat untuk memahami bahwa penyakit ini memang ada. Ya itulah tantangan kita memang dari utamanya kami di Dinas Kominfo waktu itu, di mana kita mengemban tugas untuk mengedukasi masyarakat. Dan edukasi itu tidak dimulai dari kita sejak merah. Awal-awalnya pun juga kita mengedukasi semuanya. Kenapa sampai kita hijaunya itu agak lama kan seperti itu. Itu salah satu edukasi yang kita lakukan sebelum merah kan seperti itu, sehingga kita bertahan dan orang waktu itu memang berhati-hati benar. Nah, cuman agak ke belakang sepertinya disiplin itu sudah agak kendor kan seperti itu, tidak seperti di awal-awal. Nah, ini ada beberapa faktor semuanya, Mas Ferry. Tentunya dari pemahaman masyarakat, heterogennya masyarakat kan sangat signifikan di sini. Ada yang dari kelas ini, mulai dari teman-teman wartawan semuanya juga ikut membantu kita. Jadi semua kita upayakan untuk mengedukasi masyarakat untuk bagaimana memahami tentang bahayanya COVID-19 ini. Pak, kalau bicara tentang kewaspadaan ya, memang dulu kita pernah hijau agak lama dibanding kabupaten lain. Ya. Itu di perbatasan Sumeneb kayaknya kita paling ketat dulu Betul, tuh, Pak, betul, di awal-awal. Kenapa sekarang ketika kondisi jumlah positif sudah 147 ya, Pak? Hari ini ya? 153. 153, justru kok lebih kendor. Nah, ini pemerintah sendiri, mohon maaf, kok kayaknya semangatnya juga tidak sehebat saat di awal gitu. Kenapa, Pak? Karena beda. Jadi kalau di awal-awal itu kita lebih mencegat COVID lah istilahnya, mencegah COVID itu agar tidak masuk ke Sumeneb. Tentunya dengan protokol-protokol yang ada saat itu, dengan kontrol suhu dan lain sebagainya. Ternyata di akhir-akhir kontrol suhu sepertinya kok masih lolos. Nah, ketika sudah posisi pandemi di Kabupaten Sumeneb, ini sudah mengarah kepada, sekarang sudah bukan mengarah lagi, sudah mengalami transmisi lokal. Sehingga kita fokusnya lebih kepada bagaimana masyarakat ini paham. Mencegahnya sudah melalui tracing apa dan lain sebagainya. Yang terpapar itu betul-betul kita pisahkan. Beberapa waktu yang lalu kita dengan Dr. Andre juga berikan pemahaman bahwa sungguhnya kita dalam hal ada yang terpapar, kemudian kenapa kita harus rapid di lingkungannya, ini lebih kepada menjaga jiwa dari masyarakat Kabupaten Sumeneb. Kalau kita biarkan, hanya kita ambil yang di karantina yang positif saja, bagaimana yang terpapar yang lain, ini kan juga berbahaya, lebih berbahaya lagi karena si positif ini bisa carrier kepada
yang lainnya seperti itu. Kalau boleh tahu Pak, kalau memang dulu awalnya kita melindungi diri kita, masuknya carrier masuk ke sini di awal-awal, makanya sangat sangat ketat. Kemudian ini masuknya ini awalnya gimana sih? Carrier dari mana sih? Gitu loh Pak. Awal kita yang awal kita yang merah kan pasien 1, 2, 3, 4. Nah, 1, 2, 3, 4 inilah yang memang dari luar dan kita waktu itu menyebutnya dengan klaster haji ketika asrama haji kan waktu itu. Oh iya petugas haji itu. Petugas haji yang 4 ini dan itu pun notabene adalah pegawai semua seperti itu. Nah, dari situlah kemudian baru berkembang terhadap klaster-klaster yang lain dan ya namanya wabah penyakit yang tidak ketahuan wujudnya mau masuknya dari mana, akhirnya sudah mulai masuk, sudah tidak terbendung, akhirnya membuat klaster-klaster yang lain itu yang. Apakah yang positif hari ini berawal dari klaster haji itu atau bermunculan klaster baru dari luar Pak? Seiring perkembangan tidak hanya berawal dari yang 4 ini, tetapi banyak. Awal-awalnya memang belum ada transmisi lokal. Sampai dengan pertengahan ke pasien nomor 20-an itu masih pendatang semua. Nah, ketika sudah ke belakang itu sudah mulai transmisi lokal. Sudah ada hasil tracing dia kontak erat dari pasien nomor sekian, kontak erat nomor sekian. Ini udah mulai menyamping transmisi lokal. Nah, ini yang sudah mulai merebak. Ini awalnya, kemudian kontak erat kena, ini sudah kena, kontak eratnya lagi. Nah, ini yang beranak pinak seperti itu. Oke, Pak, rata-rata itu dari satu orang positif bisa berkontak dengan berapa orang Pak di sekitarnya? Sesuai informasi yang kita dapatkan dari petugas-petugas kita yang di bawah, satu terpapar itu tracingnya itu bisa sampai 60 orang, Mas. Pemerintah sudah melakukan pemeriksaan minimal rapid test ke. Sejak awal mulai pasien 1 tracingnya itu sudah kita ketat. Jadi tracing begitu ada yang terpapar, pasti kontak erat dia berhubungan dengan siapa saja itu pasti kita tracing. Dan itu akan dilakukan protap yaitu dengan melakukan rapid sebagai langkah awal untuk mendeteksi bahwa ini arahnya ada nggak kan seperti itu. Dari 60 itu tereliminasi non reaktif ada berapa orang, reaktif berapa orang? Nggak sama. Jadi tapi minimal ada yang reaktif, tetapi ketika di swab hasilnya negatif seperti itu. Macam-macam. Ada yang banyak langsung satu keluarga positif sama-sama positif. Itu ada seperti itu. Oke, Pak, di masyarakat ini kan beberapa hari yang lalu kita melihat ada video penolakan ketika dijemput oleh tenaga medis. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Jadi memang untuk penolakan terhadap tracing, ya, penolakan terhadap tracing kontak erat itu sejak awal sudah ada gejala seperti itu. Kemudian kita dari Satgas COVID-19 Kabupaten Sumeneb itu setiap hari Kamis kita melakukan evaluasi yang dipimpin langsung oleh Pak Bupati. Nah, disitulah ada semacam laporan-laporan dari bawah, kemudian bagaimana solusinya, termasuk juga bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat. Tentunya masyarakat sekarang ini masih ada keraguan bahwa wabah ini sungguhnya ini ada nggak sih kan? Padahal sudah terpapar 100 sekian sudah. Betul, ini masih ada keraguan gitu. Bahkan ada ini ada apa kan seperti ini. Nah, ini yang akan kita yang sedang kita tracing juga dengan teman-teman media, semua stakeholder yang ada. Kita tiap hari melakukan pemahaman kepada masyarakat bahwa ini perlu dilakukan. Kalau Anda menolak tracing, berarti Anda membiarkan wabah ini beredar di wilayah Anda atau minimal di keluarga Anda kan seperti ini. Berbicara tentang pemahaman masyarakat ya Pak, tentang informasi COVID ini Pak. Kemarin di video sebelumnya di Madura Talk dengan Pak Dandim, Pak Dandim menilai bahwa media massa yang ada di Sumeneb ini kalau dinilai antara 1 sampai 10, nilainya masih di bawah 5 dalam membantu pemerintah mengedukasi masyarakat mengenai bahaya COVID. Menurut Bapak nih sebagai Kadis Kominfo gimana Pak? Jadi begini, memang yang namanya media kan banyak. Sekarang dari media itu kan satu sisi dia akan menyampaikan kepada masyarakat. Kami dari pemerintah yang melaksanakan kan harus disampaikan kepada masyarakat. Nah,
penyampaian kepada masyarakat itu kan mulai dari pemerintah sendiri yang melakukan, juga dibantu dengan para teman-teman media. Sekarang ketika teman-teman media pun berpikir apa yang harus dilakukan. Karena apa? Media ini juga sebuah perusahaan, di mana di situ tidak menutup kemungkinan juga ada profit oriented yang harus dia kejar, kan seperti itu. Nah, ada teori yang lama kalau orang digigit anjing itu sudah biasa, nggak mau diberitakan. Tapi kalau ada sebaliknya, ya kan, orang menggigit anjing, wah ini baru berita, kan seperti ini. Nah, hal-hal yang seperti ini, teori-teori seperti ini kadang yang berbeda pemahamannya di teman-teman. Kadang saya bilang, oke lah, ayo, ini adalah Sumeneb, ini adalah wilayah kita semua. Teman-teman media juga harus membantu pemerintah dalam hal ini. Artinya oke, kita profit oke, tetapi sisi yang lain Anda silakan bisa membongkar. Itu bukan malah, mohon maaf ya, ada sih memang beberapa yang semacam ada pembelokan, ada seperti ini. Tapi itu saya menganggapnya itu adalah suka duka saja. Boleh nggak pernik dari media saja. Boleh nggak disimpulkan bahwa media masih belum menganggap ini berita seksi untuk disampaikan ke masyarakat? Saya nggak membuat semuanya, tetapi ada sebagian yang itu menganggap COVID ini memang berita yang sangat seksi seperti itu. Tetapi akhirnya dia menyorot dari sebuah berita ini akhirnya dari sudut-sudut seksinya saja, sehingga kadang dampaknya ketika penyampaian ke masyarakat itu hal yang berbeda. Gitu, pemahamannya nggak berbeda. Pak, kalau pantauan Bapak, informasi kontraproduktif yang mengatakan, yang memanasi masyarakat, membelokkan masyarakat tentang mana ada sih COVID itu berpengaruh nggak ke masyarakat? Kalau teman-teman media tidak mengarahkan, tidak membelokkan, artinya tidak mengompori, tidak, tetapi hanya mungkin dia mengambil dari sisi yang lain, tetapi penyampaian kepada masyarakat itu berbeda akhirnya. Gitu. Kalau media sosial, Pak? Dari media sosial ini yang sangat merisaukan kita, karena sekarang kan sudah eranya sudah bukan era yang dulu lagi. Sekarang sudah civilized journalism. Semua orang, siapapun bisa menjadi wartawan. Betul. Siapapun bisa menjadi pemberita, kan seperti itu. Di masa pandemi seperti ini, orang sekarang mendadak jadi wartawan, mendadak jadi dokter, mendadak jadi ustadz. Setiap hari dia posting seperti ini, layaknya dokter. Ini obatnya ini. Nah, kadang ada pun juga berita-berita hoax, berita-berita hoax yang sangat menyakitkan lah bagi kita yang memang kerja untuk mencegah penularan COVID. Malah ada berita-berita hoax yang ya inilah mungkin teman-teman sudah tahu semua. Ini yang membuat masyarakat menjadi ragu, sehingga seakan-akan menggiring opini masyarakat bahwa COVID ini nggak ada, kan seperti itu. Ini yang sangat kita sayangkan. Pak, kenapa orang terpapar apalagi sampai meninggal karena COVID itu oleh masyarakat tertentu ya, terutama di pedesaan itu dianggap aib, Pak? Kenapa itu bisa terjadi? Ya, jadi begini, memang di awal-awal pemberitaan kan cukup booming, COVID, sehingga menimbulkan suatu ketakutan yang berlebihan di masyarakat. Nah, ketika ada orang yang terpapar pada saat itu, maka secara otomatis kita akan menjauh. Misalnya contoh, ada tetangga kita terpapar. Di hati kecil pasti, jangan pulang, di rumah lagi. Seakan-akan ini mereka kadang ada satu kasus, ini malah dikucilkan. Kami menghimbau kepada masyarakat setiap hari, ini jangan dikucilkan. Justru ini harus kita support. Kalau memang ada masyarakat yang terpapar atau mengisolasi mandiri, support dia. Supportnya dalam apa? Ya ditemanin kayak walaupun secara daring, virtual, kemudian segala kebutuhannya dipenuhi. Nah sekarang kalau dia ditinggalkan, isolasi mandiri, apa dia nggak butuh makan? Ketika dia sudah perbekalan di rumah itu sudah nggak ada, pasti dia keluar. Ketika keluar dia beli apa? Ini kan berbahaya. Nah ini yang harus diberikan pemahaman apa sih yang harus kita lakukan. Makanya pemerintah membuat kampung tangguh apa dan lain sebagainya. Ini dalam rangka upaya itu semuanya. Oke, di kampung tangguh itu ini kan untuk langsung di tingkat bawah ya Pak. Edukasi semacam apa yang diberikan kepada mereka?
Jadi kampung tangguh itu dibuat memang agar lebih terorganisir dari sampai ke stik yang paling bawah. Karena kampung ini adalah struktur yang paling bawah. Nah, ketika sudah kampung tangguh, dia sudah paham bagaimana ketika menghadapi COVID dan kita lakukan pembinaan sehingga di situ ada logistik yang sudah cukup, kemudian ada protokol yang ketat terhadap warganya seperti itu, mau masuk di tracing dulu, mau apa, mau kemana, Anda dari mana, pakai masker tidak, nggak pakai masker keluar kan seperti nggak boleh masuk, harus cuci tangan. Ini kan upaya-upaya mengantisipasi saja, karena sampai dengan sekarang kunci utama untuk pemutusan mata rantai itu hanya dengan protokol kesehatan yang cukup gampang saja, pakai masker, cuci tangan dengan sering, jaga jarak, itu aja. Oke. Kemarin ada kasus pasien positif, Pak, dari klaster perusahaan rokok, melahirkan dan dia positif, tidak mau dibawa ke rumah sakit. Terus petugas gugus tugas ini merayu akhirnya mau. Ternyata setelah datang ke rumah sakit terabaikan sampai 5 jam dan dia akhirnya kabur. Jadi berita kaburnya. Jadi ya makanya saya bilang tadi, ketika ada suatu berita, jadi bukan hanya berita, jadi kaburnya. Ini kan seksinya kan dikabur. Kaburnya, padahal tidak seperti itu. Kemarin itu kita sudah, Kamis kemarin kita lakukan koordinasi bahwa itu ada miss. Ini kan, ya akhirnya kita ngomong perusahaan menanggung semuanya. Dan ketika ini janji mau ditaruh sini, akhirnya di sini belum siap. Ini hanya ada kurang komunikasi, tetapi kemarin sudah bisa diselesaikan dan itu sudah clear semua. Jadi ya memang sensitif sekali untuk COVID ini. Sekarang masyarakat kan harus dirayu, harus dirayu untuk bisa ke rumah sakit, untuk bisa diisolasi itu kan harus dirayu. Padahal sesungguhnya itu merupakan kewajiban dari dia untuk bisa memisahkan, melepas dari lingkungan agar dia lebih bisa memprotek diri, tidak menularkan kepada yang lain. Pertanyaan saya berkaitan kasus tersebut, Pak. Kalau masyarakat sudah sulit disadarkan terus mau sadar, kok pemerintahnya ternyata yang tidak siap? Nah, waktu itu hanya ketersediaan kamar saja. Ya, mohon maaf mungkin minta kamar yang beginilah, mau minta yang beginilah. Nah, sedangkan kita ketersediaan kamar kan terbatas. Betul. Waktu itu mau minta dengan orang tuanya, dengan ininya, wah ini kita. Padahal di situ ada yang tersedia yang satu kamar yang memang untuk si pasien misalnya. Sedangkan keluarganya nggak bisa karena ada pasien yang lain kan. Hal-hal yang seperti ini teknis saja yang seperti itu yang artinya tidak ditepati janjinya, dia mau minta yang kamar ini dengan keluarganya semuanya. Nah ini kalau kumpul dengan yang lain kan berbahaya keluarga yang ikut seperti ini. Kalau bicara fasilitas kita, kemampuannya menampung berapa pasien sih, Pak? Kita sudah mengantisipasi dengan rumah sakit. Yang pertama di rumah sakit itu ada 36 TT, tempat tidur. Kita ngitungnya tempat tidur, bukan kamarnya. Jadi di rumah sakit ada 36, kemudian di rumah isolasi darurat di Batuan ada 34 TT, kemudian di RSI Garam. Dan itu pun kita sudah menyiapkan lagi bagaimana ketika melebihi dari kapasitas ini. Kita sudah siapkan juga ada tempat yang sekarang sudah mulai kita siapkan gitu, kita nggak sebut itunya. Kemudian justru yang menarik sekarang ini bagaimana angka kesembuhan itu naik. Itu yang membuat stabilitas dari pasien ini, membuat Sumeneb itu masih orange, kuning, enggak sampai ke merah gelap. Nah itu kita menghindari. Walaupun ada kenaikan positif, tetapi kita imbangi dengan ada yang sembuh. Angka yang sembuh. Itu. Aduh Pak, 152 yang hari ini positif, semua ada di mana? 152 positif itu kan sudah ada yang sembuh. Sembuhnya 53 kalau nggak salah ya. Sembuh 53, kemudian ada yang meninggal. Kalau nggak salah itu ada 95 yang masih dirawat. Dari 95 ini berapa ya, saya ada datanya itu di rumah terbagi dalam, yaitu tadi di Rumah Sakit Anwar, di RIDC, kemudian di Garam, kemudian ada yang dirawat di luar Kabupaten Sumeneb karena ada yang Raas itu kan dirawat di Situbondo. Kemudian ada yang pasien nomor berapa itu di Surabaya, ada yang seperti itu karena
swabnya di Surabaya, sakitnya di Surabaya, hanya ini kan berdasarkan KTP saja, sehingga pendaftaran merahnya ada di Sumeneb, orangnya tidak ada di Sumeneb, seperti itu. Oh gitu. Akhirnya apa? Raas itu merah, tapi pasiennya tidak ada di Raas, seperti itu. Ini kan ke depan Pak mau masuk ke era new normal ya. Meskipun Kapolres bilang kalau masih merah nggak bisa, ya kan ya. Tetapi lembaga pendidikan juga sudah mulai masuk ke new normal. Kalau menurut Bapak sendiri sebenarnya kita sudah siap apa enggak sih? Kemarin rapat evaluasi terakhir itu untuk bidang pendidikan itu bisa dimulai dengan tatap muka itu yang untuk wilayah-wilayah zona hijau. Nah, kita sekarang zona hijau kan baru di kepulauan. Ya mungkin yang diutamakan di kepulauan dulu bisa tatap muka, tentunya tidak normal. Artinya tidak normal walaupun masuk tatap muka, tetapi eranya juga harus dengan tatanan kehidupan baru, protokol kesehatan tetap ada kan, seperti itu. Untuk yang di wilayah daratan masih melihat situasi dan kondisi. Seperti itu. Di luar pendidikan masyarakat kayaknya sudah beraktivitas seperti biasa, Pak. Ya, kalau masyarakat memang udah beraktivitas seperti biasa, dan ya untungnya ya mudah-mudahan tidak terjadi ini selama di kabupaten lain, di tempat-tempat yang lain, klaster yang paling berbahaya itu kan klaster pasar. Iya. Tapi kan nggak ada penutupan pasar kan? Nggak ada. Alhamdulillah di kita penutupan pasar nggak ada. Nggak tahu ya apa memang COVID-nya yang nggak mau ke pasar, atau memang orang pasar sudah sadar, atau orang yang berbelanja ke pasar sudah berhati-hati menerapkan protokol kesehatan itu. Nah ini yang jelas tidak ada penutupan pasar. Kalau penutupan layanan puskesmas sudah pernah terjadi kan, seperti itu. Salah satu bahan yang bikin masyarakat gregetan juga terhadap COVID ini, Pak, kalau urusan-urusan seperti pasar ya, tempat-tempat aktivitas keseharian itu tidak ditutup, kenapa sekolah dilarang, terus masjid kok pakai physical distancing gitu kan, orang harus berjauhan. Ya. Kayaknya ada diskriminasi itu. Gimana pendapat Bapak, Pak? Ya kalau menurut kita enggak sih. Kembali lagi kita menyelamatkan jiwa yang pertama. Kalau yang masjid, musola mungkin sudah kita sampaikan dan tidak ada komplain lah, karena itu semuanya memang seperti itu. Kita aja haji aja tidak berangkat sekarang. Itu ya urusan yang sudah pusatnya kan, seperti itu. Kemudian untuk kan tempat kita mengurangi social distancing. Ya tempat-tempat itulah. Kalau pasar memang ya gimana pasar nggak social distancing, wong itu kebutuhan masyarakat sehari-hari kan, seperti itu. Jadi tetap kita lakukan, tentunya kita pengawasan ketat dengan protokol kesehatan itu tadi. Tapi kan gorengannya itu kan kayaknya kalau urusan agama ini kok disusah-susahin. Nah gitu, ya itulah, tinggal gorengannya itu kan siapa yang menggoreng kan gitu. Tentunya bukan kami yang menggoreng kan. Nah kembali kepada yang melihat seksi tidaknya, seksinya dari mana? Wah ini yang seksinya ini. Nah itulah yang mungkin dianggap seperti Mas Ferry tadi ya itu. Kalau saya boleh tanya mungkin bagaimana dari sisi media, menurut Anda sebagai media, teman-teman Anda itu dinilai berapa? Kan seperti itu. Wah itu persoalannya pewarta medsos itu Pak, yang akhirnya ya orang tua itu yang lihat yang lihat medsos, ya juga ya ini kayaknya ada ada agenda terselubung dan lain sebagainya. Jadi gitu, civilist journalism itu memang ada bagusnya, juga kadang ada nggak bagusnya juga, gitu ada sisi negatifnya juga ada, sehingga orang hoax ya, kita udah nyebutnya udah hoax gitu aja. Karena apa? Ciri-ciri hoax itu meyakinkan. Ciri yang paling utama pasti dia menyebutkan nama tokoh atau nama siapa untuk meyakinkan. Misalnya menurut dokter ini, dokter siapa yang kita nggak kenal kan, seperti itu. Dan juga dibuktikan juga nggak tahu sumbernya dari mana. Ini bahwa ini begini. Padahal isinya ke bawahnya sudah beda. Itu yang dinamakan menggoreng tadi. Kalau kita bilang sudah hoax gitu aja lah. Salah satu dampak gorengan itu Pak, ada postingan komentar di Facebook yang dianggap melecehkan tenaga medis di Sumeneb. Ya. Pendapat Bapak gimana? Jadi begini, saya kira undang-undang ITE itu memang sudah ada dari beberapa tahun yang lalu, dan masyarakat sudah edukasi dengan beberapa kasus, dengan beberapa postingan-postingan, mungkin sudah di media televisi, sudah kita tidak hanya di Kabupaten Sumeneb sudah ada. Ini memang menjadi menjadi cambuk atau pelajaran bagi kita semua, bagaimana kita harus bijak bermedia sosial. Memang sebetulnya terkadang kita
secara psikologis kita berada di dalam kamar di rumah sendirian, seakan-akan kita sendiri, enak aja nulis kayak begini. Padahal ketika nulis masuk ke dalam satu konten platform digital yang di situ banyak orang dan itu adalah masuk ke dalam area publik, itu bisa terjerat di Undang-Undang ITE. Sepertinya dia di rumah kan sendirian nulis itu, iya kan? Tapi kemana? Nggak ada yang tahu ya. Gitu aja. Nah sekarang di era digital apapun akan terjejak, apapun akan terjejak. Jadi kita mau pakai handphone, kayak mau pakai ini pun semuanya akan terjejak di era digital seperti ini. Makanya kita himbau kepada masyarakat jangan sekali-sekali berbuat seperti itu. Undang-Undang ITE tetap akan sedia untuk menjerat mereka. Menjerat. Betul. Jadi pandemi COVID ini tidak hanya menakutkan dari segi kesehatan, tapi dari segi sosial, dari segi ekonomi, dan juga dari segi ITE ya, karena banyak orang yang terjerumus untuk membagikan informasi-informasi yang kontraproduktif. Ya. Satu lagi Pak, mungkin pesan Bapak untuk masyarakat pertama, yang kedua pesan untuk para tenaga medis, mengingat banyak tenaga medis yang terpapar. Betul. Yang ketiga sikap tokoh masyarakat karena mereka yang berdekatan langsung dengan masyarakat, Pak. Jadi begini, jadi era pandemi COVID ini kita anggap masalah lah. Ini bukan masalah pemerintah. Ini adalah masalah kita bersama. Artinya masalah pemerintah juga masalah dari masyarakat juga. Jadi tidak bisa menyelesaikan ini hanya pemerintah saja atau masyarakat saja yang menyelesaikan, tidak bisa. Kita harus sama-sama. Kita harus bergotong royong semuanya, dan ketika bergotong royong siapa saja yang bertanggung jawab? Semua bertanggung jawab. Iya kan? Mulai dari stakeholder terbawah di kampung misalnya, siapa tokoh di kampung, dia yang bertanggung jawab bagaimana mengedukasi masyarakat. Itu semua. Kemudian bagaimana mengedukasi masyarakat? Kita harus siap dengan tatanan kehidupan baru, itu saja. Yang setiap hari ketika saya rilis, itu pasti saya bacakan bagaimana kita menggunakan masker, bagaimana. Ini sebenarnya simple, menggunakan masker, cuci tangan sesering mungkin, kemudian jaga jarak. Ini yang paling penting. Dan itu ketika dilakukan, efektif untuk memutuskan mata rantai itu. Dan itu memang semua dilakukan oleh penduduk di seluruh dunia ini. Untuk para tenaga medis mungkin ada? Begini, kalau untuk tenaga medis itu memang sangat kita sayangkan. Karena apa? Beban layanan mereka akan semakin bertambah kan. Ketika ada yang terpapar, maka secara otomatis akan mengurangi beban layanan. Sementara rawatan semakin banyak. Ini kan suatu kerugian besar. Betul. Jadi kepada masyarakat, ayolah kita pahami bersama bahwa wabah ini memang ada dan mungkin kita akan tertulari setiap saat. Cuman kita kan harus paham seperti itu. Kita harus protek diri sendiri dengan protokol kesehatan. Kasihan kan kepada tim medis kita, setiap hari kita ada mengumumkan kemarin tenaga kesehatan di mana. Saya menghitung itu dari tadi itu dokter sudah ada berapa. Itu di Sumeneb saja. Ini kan apa ya? Mereka di garda terdepan. Jangan sampai mereka itu justru menjadi korban dalam tanda kutip atas kecerobohan kita dalam hal menghadapi wabah ini kan seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ferdian ya, informasinya sangat bermanfaat bagi masyarakat. Tretan Madura, saya cukupkan sampai di sini ngobrol-ngobrol dengan Pak Ferdian. Jangan lupa jaga jarak kalau Anda sayang keluarga terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.